Sementara di sisi lain, Ars yang baru membaca pesan yang dikirim oleh Aleta langsung tancap gas menuju lokasi yang dikirim oleh Aleta. Tadi Aleta sempat mengirim pesan pada Ars, tapi Ars terlambat membacanya. Semoga kamu tidak apa-apa, sayang, gumam Ars. Ars mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tidak peduli lagi dengan keadaan dan keselamatan dirinya. Yang penting dia tidak terlambat untuk menyelamatkan sang pujaan hati. Bertahanlah sayang, gumam Ars di sepanjang perjalanan. Ars tidak tahu kalau bala bantuan sudah datang terlebih dahulu. Akhirnya Ars tiba di depan gerbang yang sudah terbuka lebar. Ars langsung menerobos masuk ke dalam tanpa menghiraukan dua penjaga yang masih di situ. Saking lajunya Ars mengendarai mobil, dua penjaga gerbang tidak sempat menembakkan senjata mereka. Saat Ars tiba, Ars melihat sudah banyak yang terkapar di tanah. Mereka tidak mati, tapi hanya pingsan saja. Karena senjata dari mereka tidak untuk membunuh orang. Tanpa menghiraukan apapun Ars terus masuk ke dalam dan satu tembakan melesat ke arah Ars. Ars yang tidak sempat menghindar akhirnya terkena tembakan. Beruntung hanya mengenai lengan bagian atas. Ars segera tiarap mencari tempat aman. Para musuh mendekat ke arah Ars, mereka terlalu percaya diri karena mereka tahu orang yang ia incar tidak membawa senjata. Ars bersembunyi di balik sofa, saat musuh mendekat Ars langsung melawan dan musuh pun tumbang. Ars mengambil pistol yang ada pada musuhnya. Ars beringsut menghampiri Aleta. Aleta meletakkan jari telunjuknya di mulutnya pertanda diam. Ars pun mengangguk. Sementara di luar, pertempuran terus berlanjut. Dengan keahlian mereka masing-masing, mereka bisa mengoceh musuh. Terutama Avariela dan Gavesa, putri dari Randi dan Karel. Keduanya bertarung melawan musuhnya dengan tangan kosong. Mereka ada senjata tapi tidak mereka gunakan. Sementara Kiara juga melawan dengan tangan kosong. Lika sempat tertegun melihat ketangkasan putrinya dalam berkelahi. Buah jatuh memang tidak jauh daripada pohonnya, gumam Lika. Akhirnya satu persatu musuh pun berhasil mereka lumpuhkan. Sedangkan Arthur, Austin, Garen dan Kenneth sudah masuk ke dalam. Mereka berpencar karena musuh sedang membawa senjata. Untung mereka lebih peka, mereka masuk dengan sembunyi-sembunyi. Musuh berjalan ke arah Arthur, dengan cepat Arthur menendang lutut musuh. Sehingga musuh terjungkal ke lantai. Arthur pun memukulnya tanpa ampun sehingga musuh pun pingsan. Arthur bangkit dan satu tembakan melesat ke arahnya. Beruntung Arthur juga gesit menghindar sehingga tidak terkena peluru. Kakak tidak apa-apa, tanya Arthur saat berada di dekat Aleta. Tidak, tapi kakak Ars terluka, jawab Aleta. Keluar kalian pengecut, teriakan raja menggema di ruangan itu. Sementara Rafika tidak dapat berjalan normal, karena kakinya terluka tembakan oleh Aleta tadi. Aleta tidak ingin menggunakan senjata yang ia rampas tadi. Itu hanya untuk membela diri saja. Kalau kalian tidak keluar, maka aku akan membunuhmu, ancam raja. Anak buah raja tinggal tersisa 4 orang yang ada di dekatnya. Mereka semua membawa senjata api. Austin mengeluarkan pistol laser ciptaannya, bila terkena orang atau benda lain maka akan terbakar. Jangan gunakan itu, terlalu bahaya, kata Garen. Aku mau coba, bantah Austin. Austin menembakkan senjata tersebut kepada salah satu dari anak buah raja. Seketika itu juga anak buahnya menjerit kepanasan. Aak, panas, panas. Tubuh anak buah raja pun terbakar dan api itu merebak mengenai bahan-bahan lain yang mudah terbakar. Seketika suasana menjadi kacau. Ada yang memadamkan api, ada yang ingin menyelamatkan diri tapi tidak sempat. Karena Ars dan Aleta sudah menghajar mereka. Raja yang masih di dalam juga panik. Amora dan Rafika juga panik. Karena api semakin membesar dan membakar apa saja yang mudah terbakar di dalam mansion tersebut. Dengan jahilnya Kenneth menempelkan permen karet pada tempat-tempat tertentu. Semuanya keluar dari sini, teriak Aleta. Mendengar teriakan Aleta, mereka bergegas masuk ke dalam mobil. Baru beberapa puluh meter mereka pergi suara ledakan dari dalam mansion pun terdengar. Duar, duar, duar. Raja yang masih di dalam pun tidak bisa apa-apa saat ledakan terjadi. Ditambah dengan api yang semakin membesar membakar seluruh mansion tersebut. Raja, Amora dan Rafika yang ada di dalam ikut terkorban bersama yang lain. Sementara mereka sudah keluar jauh dari mansion tersebut. Dua penjaga gerbang hanya bisa memperhatikan saja. Keduanya tidak diapa-apakan oleh mereka. Biarlah mereka hidup. Mobil milik Ars masih tertinggal,
karena ia panik dan tidak masuk ke dalam mobilnya. Beruntung di dalam mobilnya tidak ada barang-barang penting. Jadi tidak terlalu sayang. Gak apa-apa, nanti mobilmu papa ganti dengan mobil baru dan anti peluru, ucap Raka yang mengerti raut wajah Ars. Padahal bukan itu yang Ars khawatirkan. Ars hanya menahan sakit terkena peluru. Kita ke rumah sakit, kata Aleta. Siapa yang terluka? Tanya Raka. Mereka tidak menyadari kalau Ars terluka. Saat ini mereka sedang berada di pinggir jalan, mereka berhenti sejenak. Sebab itulah mereka bisa mengobrol. Ya sudah, Ale antar Ars ke rumah sakit. Yang lain boleh pulang, kata Ram. Ars pun segera dibawa ke rumah sakit. Ram dan Cahaya ikut bersama Ars dan Aleta. Yang lainnya pulang ke rumah. Mereka tidak mood lagi untuk kembali ke perusahaan. Bagaimana sampai bisa tertembak? Tanya Ram. Aku terlalu panik, ayah. Sehingga tidak berhati-hati, jawab Ars. Gimana mau menolong Ale? Diri sendiri saja tidak bisa dijaga, tanya Ram lagi. Maaf ya, lain kali aku akan berhati-hati, jawab Ars. Bunda tidak bawa alat bedah, kalau bawa tidak perlu ke rumah sakit, kata Cahaya. Kita tidak tahu akan kejadian seperti ini, kata Aleta. Akhirnya mereka pun tiba di rumah sakit, Ars segera dibawa ke ruang operasi. Cahaya langsung menangani Ars untuk mengeluarkan peluru tersebut. Ars melepas jasnya, baju kemejanya terpaksa digunting. Masih beruntung tidak mengenai yang lain, hanya mengenai lengan atas saja, kata Cahaya. Tidak butuh waktu lama Cahaya sudah selesai membuang peluru tersebut. Lukanya tidak terlalu serius, Saka boleh pulang dan tidak perlu menginap, kata Cahaya. Untuk sementara kamu menginap dulu di rumah, Ale kamu juga pulang untuk menjaganya nanti, kata Ram. Terima kasih ya, ucap Ars. Iya, tapi jangan macam-macam, pesan Ram. Tidak akan ya, tunggu ada kata sah di depan penghulu baru boleh, jawab Ars. Ingat, ucap Ram memperingati Ars. Tidak mungkinlah anak kita macam-macam, kata Cahaya menimpali. Tidak ada salahnya mengingatkan mereka, kata Ram. Yuk pulang, ajak Cahaya. Mereka pun pulang ke rumah setelah semuanya selesai. Di dalam mobil Ars nampak senyum-senyum. Dan hal itu terlihat oleh Ram. Senang tertembak. Sampai senyum-senyum sendiri, tanya Ram. Gak kok ya, jawab Ars kikuk. Padahal Ars sudah membayangkan nanti akan dilayani oleh Aleta. Ars tersenyum senang dan hatinya berbunga-bunga, akhirnya mereka pun tiba di rumah. Setelah memarkirkan mobilnya Ram, Cahaya, Aleta dan Ars pun keluar dari mobil. Ars dituntun oleh Aleta dan Cahaya. Sayang, kenapa kamu yang menuntunnya? Dia hanya luka ringan, bukan sekarat, tanya Ram kepada istrinya. Gak apa-apa Hani, lagian Saka sudah seperti anak kita sendiri, jawab Cahaya. Sayang, sini, ucap Ram menarik tangan istrinya pelan. Cahaya pun melepaskan pegangan tangannya pada Ars. Aleta hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan sang ayah. Gak apa-apa Bun, aku sama Ale saja, kata Ars. Sana istirahat dulu, pinta Ram. Di ruang tamu sudah ada Aldebaran, Faye, Gral dan Wardina. Gral meskipun sudah pindah rumah, tapi ia sering berkunjung ke rumah ini. Karena Faye tinggal bersama dengan keluarga Ram. Apa lukanya parah? Tanya Aldebaran. Tidak, iya, jawab Ram dan Cahaya serentak, tapi dengan jawaban yang berbeda. Yang benar yang mana? Tanya Aldebaran. Tidak terlalu parah, jawab Cahaya akhirnya. Sudah lama, Bang? Tanya Ram. Belum, baru beberapa menit, jawab Gral. Aku datang ingin menjemput putriku, untuk tinggal bersamaku. Kalian tahu, kan, aku di sana sendirian, kata Gral. Bagaimana nak? Tanya Cahaya pada Faye. Aku ikut saja, Bun, jawab Faye. Aldebaran terlihat tidak senang kalau Faye pindah, dan itu jelas terlihat dari raut wajahnya yang berubah masam. Kenapa kamu? Kayak gak ikhlas aja Faye ikut orang tuanya. Tanya Ram. Gak kok ya, jawab Aldebaran gelabakan. Kalau gak mau jauh-jauh, nikahi dia biar tidur ada temannya, kata Ram lagi. Gral sudah tersenyum rencananya berhasil untuk memancing Aldebaran. Gral sebenarnya lebih suka kalau putrinya dekat dengan Aldebaran. Biar mereka lebih akrab lagi. Bagaimana, nak, apa kamu bersedia menikah dengan putri Dedi? Tanya Gral. Aldebaran memandang Faye dan Faye hanya tertunduk. Aku bawa Ars istirahat dulu ya Bun, kata Aleta menyela. Cahaya mengangguk. Atur sajalah, jawab Aldebaran akhirnya. Bagaimana denganmu, Faye? Tanya Ram.
Fei tidak menjawab dan hanya mengangguk. Semua yang ada di situ pun tersenyum melihatnya. Kalau begitu kita adakan pesta pernikahan yang meriah, kata Wardina yang sejak tadi hanya menyimak. Aduh si kulkas berjalan, gak ada romantis-romantisnya. Ini sudah seperti perjodohan gak sih, kata Aleta yang baru gabung setelah mengantarkan Ars ke kamar. Diam kamu, anak kecil tahu apa tentang romantis-romantisan? Tanya Aldebaran. Ya seenggaknya seperti di novel romantis gitu. Yang melamar kekasihnya di tepi pantai atau di tempat-tempat romantis dengan cincin dan lagu untuk mengungkapkan perasaan. Lah ini to the point aja, gak seru banget jadi pria, protes Aleta. Ini nih korban novel, ucap Aldebaran. Sudah, kalau mau yang romantis nanti kita atur, sela Cahaya. Gak seru dong Bun, harusnya Al yang berinisiatif untuk semua ini, Aleta menimpali. Memang Ars romantis, tanya Aldebaran. Sedikit, tapi setidaknya gak seperti kamu. Kaku, jawab Aleta. Kamu mau ayah nikahkan juga? Tanya Ram pada putrinya. Mau, semua mata tertuju pada suara di belakang mereka. Karena bukan Aleta yang menjawab melainkan Ars. Ram dan Cahaya saling pandang, kemudian keduanya saling kode, kemudian Cahaya mengangguk. Jangan dulu, yah, sela Aleta. Kenapa, Ars sudah siap tuh? Tanya Aldebaran. Tapi aku masih ingin bebas, belum mau terikat, jawab Aleta pelan. Aku siap menunggu, jawab Ars. Aleta bangkit dari duduknya dan menarik pelan tangan Ars. Dan membawanya kembali ke kamar. Kenapa gak istirahat, malah nguping pembicaraan orang, tanya Aleta. Aku kesepian tidak ada kamu di sampingku, jawab Ars. Akal-akalanmu aja, kata Aleta. Aku lagi sakit, Yang. Perlu penjagaan ekstra, perlu perhatian juga, ucap Ars. Sudah, istirahat saja dulu. Jangan manja jadi cowok, kata Aleta. Aku tidak ada tempat bermanja selain kamu, Yang, jawab Ars. Hah, Aleta menghela nafas kasar. Tapi masih saja melayani sikap Ars yang tiba-tiba manja. Beginikah rasanya mengasuh bayi besar, batin Aleta. Sudah, gak usah manja. Udah tua juga, kata Aleta. Siapa bilang, aku baru 24 masih belum tua masih tampan, bantah Ars tidak mau dibilang tua. Umur 24 seharusnya sudah menikah, kata Aleta. Ia tidak sadar kalau kata-katanya itu menjebak dirinya sendiri. Yuk, ajak Ars. Apa? Tanya Aleta. Nikah? Katanya umur 24 harusnya sudah nikah, kata Ars. Hehe, aku ada urusan. Pergi dulu ya, ucap Aleta. Ars segera bangkit dan menarik tangan Aleta hingga keduanya jatuh ke tempat tidur. Tubuh Aleta menimpa Ars dan secara tidak sengaja bibir mereka bertemu. Keduanya saling bertatapan beberapa saat, perlahan Ars mendekatkan bibirnya kembali ke Aleta. Tapi Aleta keburu bangkit dan segera keluar dari kamar. Ars tersenyum, jadi pengen cepat nikah. Ars kembali bangun dan berjalan ke arah ruang tamu di mana semua orang masih berkumpul di sana. Aleta duduk di samping Wardina, dan menyandarkan kepalanya di bahu neneknya itu. Nenek jadi pengen cepat-cepat punya cicit, ucap Wardina sambil mengelus rambut panjang Aleta. Iya Nek, sebentar lagi Al akan menikah, ujar Aleta. Aldebaran menatap tajam adiknya itu. Tapi yang ditatap cuek-cuek saja seperti tidak terjadi apa-apa. Sepertinya kamu tidak sakit, kalau begitu tidak perlu lagi Ale menjagamu, ucap Ram. Ah, Ars memegangi lengannya, aktingmu kurang natural, kata Aldebaran mengejek. Tapi ini benar-benar sakit, jawab Ars sambil meringis. Hahaha, mereka semua tertawa melihat akting Ars yang sangat buruk. Sementara Ars cuma garuk-garuk kepala tidak gatal. Latihan dulu sana, dan perbaiki aktingnya, kata Aleta. Ya aku kan bukan aktor, walaupun wajahku seperti aktor, kata Ars. Narsis, kata mereka serentak. Hanya Wardina dan Geral yang tidak ikut-ikutan, tapi juga tidak bisa menahan tawanya. Sepertinya aku akan awet muda kalau seperti ini terus, batin Geral. Ya Geral masih terlihat sangat tampan dan gagah meski sudah umur kepala 5. Dan selama ia berada di negara ini Geral merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sudah lama ia tidak merasakan seperti ini, semenjak istrinya meninggal karena kecelakaan, waktu itu Fei baru berusia 10 tahun. Fei merangkul Geral dan menyandarkan kepalanya di dada bidang dedinya itu. Aldebaran melirik sekilas lalu mendekat. Sini sama aku saja, kata Aldebaran. Fei yang malu pun menolak. Yakin tidak punya perasaan.
Tanya Ram. Aku cuma mau bantu, jawab Aldebaran gugup. Sebaiknya kita kabarkan berita ini kepada Oma dan Opa kalian, usul Cahaya. Jangan dulu, Bun, bantah Aldebaran. Tunggu apa lagi? Kalian tinggal serumah biarpun tidak tidur bersama. Kalau kecolongan gimana? Tanya Ram. Tidak akan, iya. Aku masih bisa jaga diri, jawab Aldebaran. Jaga diri apanya? Nyosor jalan terus, Aleta bersuara. Ram menatap tajam Aldebaran, benar begitu. Gakor ya? Ale yang ngadi-ngadi, jawab Aldebaran. Aldebaran malu untuk mengakuinya. Gengsi dong, setelah mengatakan tidak kemudian mengatakan iya. Mau ditaruh di mana tuh muka?